Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang penting terkait daun kemangi. Itu sayuran yang sangat terkenal dan disukai di Indonesia. Misalnya di salah satu bahan yang dibutuhkan yang biasanya digunakan pada nasi pecel. Daun kemangi itu kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan beta-karotin. Kandungan beta-karotin di dalam daun kemangi itu sekitar 4.500 mikrogram untuk setiap 100 gramnya. Kandungan beta-karotin ini jauh lebih tinggi dibandingkan beta-karotin yang terdapat di dalam ubi ungu, ubi putih maupun ubi kuning. Kadar beta-karotin di dalam daun kemangi sekitar 150 kali lipat dibandingkan dengan kandungan yang sama untuk ubi ungu dan ubi putih. Sementara kalau dibandingkan dengan ubi kuning kurang lebih sekitar 40 kali lebih besar. Daun kemangi juga banyak mengandung vitamin C, kemudian nutrisi seperti protein, lemak dan karbohidrat, juga mineral seperti kalium, fosfor, dan besi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, minyak daun kemangi dapat mencegah pembentukan Streptococcus mutan biofilm pada rongga mulut. Berikutnya, daun kemangi juga dapat mempercepat penyembuhan luka, dan juga ekstrak daun kemangi dapat mereduksi asam urat dalam darah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teh hijau dan teh hitam yang dalam kegiatan ini digunakan untuk pewarna alam pada pembuatan telur bacem warna-warni. Nah, teh hijau dan teh hitam ini merupakan minuman yang sudah sangat populer di masyarakat Indonesia. Nah, terutama di Malang Raya. Nah, teh ini mengandung zat antioksidan atau kaya zat antioksidan yang disebut dengan katekin. Namun demikian, kadar katekin di dalam teh hijau itu jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam teh hitam. Menurut laporan dari Song and Seong tahun 2007 di dalam jurnal Expert Anti-Infective, diketahui bahwa kandungan katekin di dalam green tea atau teh hijau itu sebesar 30%, sementara di dalam teh hitam itu hanya 5%. Dengan demikian, kandungan katekin di dalam teh hijau itu 6 kali lipat dibandingkan di dalam teh hitam. Sebaliknya, katekin yang sudah teroksidasi akibat dari proses produksi pembuatan teh hitam, diketahui bahwa katekin yang teroksidasi ini sebesar 25% di dalam teh hitam, sementara di dalam teh hijau itu 0%. Nah, selain mengandung antioksidan katekin atau antioksidan katekin yang sudah teroksidasi, teh hijau dan teh hitam ini juga kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang meliputi protein, asam amino, fiber, karbohidrat, lemak, dan mineral-mineral. Di dalam jurnal Song and Seong 2007 ini tidak dilaporkan tentang kadar vitamin, jadi masih memberikan kemungkinan untuk melakukan riset terkait dengan analisis kadar
dan jenis vitamin di dalam teh hijau maupun teh hitam. Nah, berdasarkan penelitian jurnal-jurnal yang sudah saya kumpulkan, teh hijau itu sangat bermanfaat di dalam menurunkan berat badan dan juga menurunkan tekanan darah, kemudian dapat menurunkan kolesterol, ya, bersifat sebagai anti mutagenik dan juga dia dapat mencegah karies gigi dan juga meningkatkan mempercepat penyembuhan luka. Jadi sangat berguna. Sementara untuk teh hitam, berdasarkan jurnal penelitian, saya temukan informasi bahwa teh hitam ini bermanfaat untuk menurunkan indeks plak gigi. Nah, selain itu dia juga dapat mempengaruhi jumlah maupun kadar sperma di dalam tubuh, yaitu dia dapat menurunkan jumlah sperma, dapat menurunkan motilitas, viabilitas maupun morfologi normal pada sperma. Demikian penjelasan saya terkait dengan teh hitam dan teh hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi mengenai ubi jalar ungu. Ubi ungu ini adalah salah satu produk lokal di Indonesia yang seringkali dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ubi ungu memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi, seperti antosianin dan beta-karotin, di mana kandungan antosianin dan beta-karotin di ubi ungu itu hampir 4 kali lebih banyak daripada di ubi kuning. Khususnya antosianin ini dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kadar gula darah, khususnya bagi penderita diabetes mellitus. Ekstrak dari ubi jalar ini juga akan membantu kita dalam memproduksi SOD atau superoksidan dismutase, yaitu suatu antioksidan yang diproduksi oleh tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait dengan kayu secang. Kayu secang ini merupakan salah satu dari sumber pewarna alam yang digunakan di dalam pengabdian masyarakat ini untuk mewarnai telur bacem. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa mendapatkan ini di apotik, di supermarket, atau di tempat herbal, apotik herbal. Itu biasanya banyak info dan harganya sangat murah dan penggunaannya sangat irit, karena sedikit saja itu sudah bisa memberikan warna yang pekat begitu ya. Jadi sangat irit. Tubik segini sekitar harganya 12.000. Kayu secang ini merupakan bahan alam yang kaya akan antioksidan yang disebut dengan brasilin. Brasilin ini berwarna merah muda pada kondisi pH netral atau sedikit basah. Nah, jadi pada percobaan yang sudah kami lakukan, dia memang memberikan warna yang merah muda, kemerah-merahan. Nah, brasilin ini sangat efektif untuk mengobati kanker. Dan selain mengandung brasilin, ada zat aktif lain yang terdapat di dalam kayu secang, yaitu sapankalkon dan kaisalpin B. Keduanya dapat digunakan untuk terapi antiinflamasi, diabetes, dan GOUT. Ini berdasarkan dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah saya kumpulkan. Nah, selain mengandung antioksidan yang berguna untuk kesehatan, kayu secang juga mengandung nutrien ya, atau kadar gizi yang berguna bagi tubuh kita. Namun demikian, informasi yang saya peroleh sangat minim. Ini saya contohkan dari produk kayu secang, minuman kayu secang yang bermerek Kili. Ini ada informasi mengandung
lemak, karbohidrat, dan protein. Namun tidak disebutkan adanya mineral dan vitamin. Jadi saya rasa masih membuka kesempatan bagi kita para akademisi untuk melakukan analisis untuk mendapatkan data lebih lanjut di dalam menggali potensi kayu secang untuk bahan alam pewarna pada pembuatan telur bacem, dan juga untuk dasar pemanfaatannya bagi kesehatan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan menjelaskan tahapan pertama untuk menyiapkan warna alam untuk pembuatan memasak telur bacem warna-warni. Untuk yang pertama ada daun kemangi yang sudah dipetik dan dipisahkan dari batangnya. Nantinya daun dipilih yang warna hijau saja atau yang segar, dan disingkirkan yang busuk atau yang kehitam-hitaman. Kemudian yang kedua ada ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci dan dipotong-potong. Kemudian nantinya akan diserut kasar untuk mempercepat proses pelarutan zat warna ungu selama proses pemasakan. Kemudian ada teh hijau atau teh hitam, bisa langsung digunakan. Yang nantinya akan teh celup sebaiknya dikeluarkan dari kantongnya pada saat perebusan. Kemudian ada kayu secang yang sudah dipotong-potong dan dicuci sebelum proses perebusan. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih. Sekarang merupakan tahap pencucian telur. Telur dicuci satu persatu dengan tujuan untuk menghilangkan debu dan kotoran pada cangkang telur. Pencucian telur dilakukan dengan menggosok telur dengan menggunakan tangan atau menggunakan tawul. Ini adalah cara membuat telur dengan motif kupasan yang berbagai macam, seperti batuan ya. Jadi mula-mula telur yang sudah direbus itu dan didinginkan diketuk-ketuk ini supaya pecah. Nah, kemudian baru dicongkel-congkel sebagian, dilepas. Nah, pada saat melepas ini supaya kulit yang ada di dalam itu ikut terkelupas. Kalau enggak nanti warnanya akan mewarnai yang ada di luar kulit tipis. Nah, bedanya dengan yang ada di internet dengan telur marble itu tidak dilakukan pengupasan seperti ini. Jadi bedanya seperti itu. Dengan dikupas maka akan lebih meresap. Lebih meresap pewarna itu ke dalam daripada hanya dipecah-pecah, sehingga di situ akan lebih sempit untuk jalan masuknya pewarna untuk meresap ke dalam telur. Ini Afif dari jurusan biologi Universitas Brawijaya sedang melakukan uji coba pengupasan telur sehingga membentuk motif yang bermacam-macam. Coba tunjukkan Afif. Ada yang bentuk hati ya tadi. Nah, ini ada yang bentuk hati ya. Ya, oke. Yang lain ditunjukkan juga. Yang lain ini. Nah, ini coba yang lainnya ini ya. Jadi tergantung dari kreasi kita bisa membentuk pola yang bermacam-macam atau membentuk pola acak seperti batu-batuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan
mengenai preparasi telur hias sebelum pewarnaan dengan pewarna alam. Sebelum proses pemasakan telur bacem, perlu disiapkan telur hias dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, telur yang sudah direbus dengan garam dipukul-pukul dengan sendok agar terbentuk retakan-retakan pada cangkang. Penggunaan garam pada proses perebusan telur ditujukan untuk mempermudah pengupasan telur. Kemudian, tahap yang kedua yaitu mengupas bagian cangkang serta kulit arinya sehingga terbentuk pola telur hias. Kulit ari pada telur harus ikut terkelupas, jika tidak maka putih telur akan gagal diwarnai karena yang berwarna adalah kulit arinya. Kemudian yang ketiga, bagiannya tidak tertutup cangkang dan juga pada bagian retakan akan menyerap warna dayas pada saat perebusan dengan dayas. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil pengendaman telur dengan warna alami dan yang tidak bumbu. Berikut merupakan telur yang telah direndam dengan kemangi. Berikut merupakan telur yang telah direndam dengan teh hijau. Berikut merupakan telur yang direndam dengan ubi ungu. Dan berikut merupakan telur yang direndam dengan kayu secang. Warna telur yang pudar seperti pada telur yang telah diwarnai dengan kemangi ini akibat dari kulit ari yang tidak terlepas saat pencungkilan cangkang telur. Hal ini menyebabkan pewarnaan terjadi pada kulit ari sehingga pada pelepasan cangkang setelah pewarnaan air yang terwarna itu kulit ari, sehingga saat kulit ari terlepas maka warna menjadi pudar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.